Nah, umbar saja kalau cuacanya panas ya, setidaknya seminggu 2-3 kali umbar. Nah, selebihnya bisa dikandangkan terus. Nah, kalau kawan-kawan mempunyai lahan yang cukup luas, yang lebih luas, ya umbar saja kawan-kawan, umbar bebas ya, pagi diumbar, sore bisa dimasukkan kembali ke kandang. Nah, itu untuk mencegah juga risiko cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada. Oke, balik lagi bersama kami di channel Erwin SP Peternak Deso. Oke, di kesempatan kali ini ya, kita mau membahas untuk penanganan masalah cacing kawan-kawan, dimana cacing ini banyak menyerang ayam di usia 2 bulan ke atas ya, seperti ini. Nah, ini ayam yang sudah jalan 2 bulan lebih ya. Ini resiko untuk terserang cacingan lebih besar kawan-kawan. Kenapa? Nah, karena ayam seperti ini ya, makan ya sudah dibilang mulai rakus lah, apa saja dimakan. Selagi pakan itu menurut ayam ini enak ya, maka akan dimakan. Nah, untuk kali ini kita mau membahas untuk pencegahannya kawan-kawan, pencegahan ayam supaya tidak kena cacingan ya, atau menghilangkan cacingan yang sudah terdapat di dalam pencernaan ayam. Nah, namun kali ini kita mau membahasnya lebih lengkap lah ya, agar kawan-kawan semua tahu, apalagi kalau kawan-kawan pemula ya, mungkin tidak tahu untuk menanganinya. Nah, ini akan kita berikan solusi ya, semoga kiranya bermanfaat lah kawan-kawan. Oke, simak terus videonya sampai habis. Oke, nah yang pertama ya kawan-kawan, yang membuat ayam ini mudah terserang cacingan ya, cacing yang terdapat dalam pencernaan ayam, yaitu dari pakan tadi kawan-kawan. Nah, pakan yang umumnya dari dedak ya, dedak. Nah, bedakan ya kawan, dedak dan bekatul. Dedak dan bekatul justru sangat berbeda. Nah, kalau dedak biasanya gilingan dari sekam padi ya, yang kasar. Nah, itu adalah dedak, biasanya seperti itu. Kalau bekatul biasanya digiling dari kulit ari dari beras. Nah, maka akan menjadi bekatul, lebih halus seperti tepung. Nah, untuk kita sarankan ke kawan-kawan ya, gunakan saja bekatul, jangan dedak. Dedak tentunya memiliki serat kasar yang sangat tinggi, berbeda dengan bekatul. Bekatul lebih banyak menirnya ketimbang sekamnya. Kalau dedak pasti lebih banyak mengandung serat kasar, yaitu sekam. Nah, ini akan kita tunjukkan kawan-kawan ke kawan-kawan ya, ciri-ciri dedak yang tidak layak dikonsumsi untuk ternak kita. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini adalah dedak, dimana dari kulit sekam ya, lebih banyak kulit sekamnya. Nah, ini kelihatan sekali kulit sekamnya, menirnya paling ada sedikit. Nah, ini tidak kita anjurkan ya kawan-kawan untuk ternak kita, terutama untuk ayam. Nah, inilah penyebab salah satunya ayam berisiko cacingan kawan-kawan. Nah, kenapa kita bilang
risiko cacingan lebih besar dari sumber dedak. Nah itu tadi, serat kasarnya lebih tinggi. Tentunya sekam ini ya kawan-kawan. Nah, sekam padi. Nah ini tidak layak dikonsumsi untuk ternak, karena itu bisa mengganggu proses pencernaan ayam ya, terutama untuk ususnya. Nah itu berbahaya kawan-kawan. Nah makanya kita anjurkan kawan-kawan menggunakan bekatul. Bekatul lebih aman ya. Memang ya harganya lebih mahal ketimbang dedak. Dedak di sini 2-3 ribu, bekatul 5.000 kawan-kawan. Ya wajar lah kalau bekatul lumayan mahal, karena dari kualitasnya juga lebih bagus ya, lebih bagus. Nah kalau untuk ternak kita berikan ya pakan-pakan yang bagus lah kawan-kawan, selayaknya pakan pabrikan. Nah kalau kita membuat pakan racikan ya setidaknya harus berkelas seperti pakan pabrikan lah, agar ternak kita pun bisa sehat ya. Panennya pun nanti lebih cepat, lebih maksimal, ayamnya sehat-sehat. Nah itu yang pertama kawan-kawan, dari segi pakan ya, dedak, jangan gunakan dedak untuk pakan ayam. Nah seperti ini yang kita bilang tadi. Nah untuk yang kedua ya kawan-kawan, untuk menghindari ayam ini supaya tidak cacingan tadi ya. Nah umbar seperti ini kawan-kawan, umbar. Kalau kawan-kawan mempunyai lahan yang luas ya, atau sisa lahan di belakang, kalau ada sedikit saja pun tidak apa-apa. Yang terpenting ada tumbuh-tumbuhan hijaunya kawan-kawan ya, rumput-rumputan. Nah umbar saja, kalau cuacanya panas ya, setidaknya seminggu 2-3 kali umbar. Nah selebihnya bisa dikandangkan terus. Nah kalau kawan-kawan mempunyai lahan yang cukup luas, yang lebih luas, ya umbar saja kawan-kawan, umbar bebas ya, pagi diumbar, sore bisa dimasukkan kembali ke kandang. Nah itu untuk mencegah juga risiko cacingan kawan-kawan, karena kalau ayam sudah beraktivitas ya, sudah jalan ke sana kemari leluasa, nah dilepas liarkan seperti ini, resiko ayam untuk cacingan kecil kawan-kawan, karena ayam lebih sehat makan hijau-hijauan ya, serangga-serangga yang bisa dimakan ayam ini. Nah dimana kira-kira ayam ini bisa memakan serangga atau hijauan, maka mereka akan makan kawan-kawan. Nah ayam lebih aktif bergerak, nah itu akan menjadi otot dan membuat ayam lepasan ini ya, ayam liar ya, ayam umbaran lebih padat dagingnya. Nah yang ketiga ya kawan-kawan, kenapa ayam ini bisa cacingan ya. Nah yang membuat ayam ini tentu cacingan yaitu dari kondisi kandang kita yang kurang bersih ya, kurang steril, kita kurang bersih membersihkan kotorannya. Nah itu bisa memicu juga risiko cacingan, apalagi kalau tempat wadah pakan, wadah minumnya sudah bercampur kotoran. Nah itu akan menyebabkan cacingan kawan-kawan, berbahaya. Nah cacingan ini umumnya membuat ayam tidak langsung spontan mati kawan-kawan. Nah dia lebih menyerang ke pencernaan ayam ya, usus, karena cacing itu terdapat di dalam ususnya. Kalau kita memotong ayam kan, nah dari usus itu ada seperti mihun gitu yang bergerak, nah itu adalah cacing. Nah ayam biasanya ya tetap makan, malah lebih lahap ayam ini makan kalau sudah terserang cacingan. Tetapi hasil dari makan ayam ini tadi ya, ayam yang mengkonsumsi pakan kita berikan itu tidak lari ke daging kawan-kawan, malah untuk si cacing tersebutlah yang memakan sari, pati, dan nutrisi dari pakan yang kita berikan. Nah untuk pencegahannya ya kawan-kawan, di sini kita rekomendasikan lah ya. Nah di sini kita tidak mengendorse ya. Nah
tetapi kita menyarankan juga ke kawan-kawan kalau ada obat yang lebih ampuh, lebih manjur, ya silakan. Ini salah satu obat yang kita berikan ke ayam ya, ayam kita yang terkena cacingan. Nah, nama obatnya yaitu cacing eksitor ya kawan-kawan, cacing eksitor. Nah, dia berbentuk seperti kapsul, seperti tetraklor juga, namun tetraklor kan warna merah ya. Nah, dia seperti ini kapsul. Kalau per tabletnya harganya sekitar 5.000 atau 4.000 gitulah, dan isinya 10 butir. Nah, berikan ini kawan-kawan selama 3 hari berturut-turut. Pemberiannya kapan bang? Nah, pemberiannya usahakan pagi sebelum makan. Sebelum diberikan makan, berikan dulu cacing eksitor ini. Nah, setelah 2-3 jam baru diberikan makan dan minum. Nah, 3 hari berturut-turut kan kawan. Nah, kalau obat dari herbal ya, biasanya kita menggunakan pinang muda. Pinang muda kita tumbuk, kita berikan lolokan ke ayam. Namun seperti itu kan ya menguras tenaga juga ya, menguras waktu. Nah, kalau untuk yang simpelnya seperti ini. Nah, kalau kan kawan di rumahnya atau di tempatnya lebih banyak pinang muda, ya gunakan pinang muda kawan-kawan, lebih efektif ya, lebih alami. Nah, banyak juga ya sudah beredar obat-obat cacing untuk ayam, banyak. Silakan kawan-kawan coba saja ya, coba saja satu-satu dulu untuk mengatasi cacing ayam ini. Ya memang tidak spontan cacing ayam ini akan hilang kawan-kawan, bertahap, pelan-pelan ya. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk mengatasi ayam yang cacingan ya. Usahakan itu tadi, pakannya jangan menggunakan pakan campuran dedak ya. Dan yang kedua, ayamnya harus diumbar ya, harus dalam arti kalau kita mempunyai lahan yang lebih atau lahan luas lah. Dan yang ketiga ya, harus sterilisasi kandang menerus, setidaknya seminggu 3 kali lah bersih kandang, tempat wadah pakan, minum harus bersih, harus kita jaga bersih kawan-kawan. Nah, seperti itu saja kawan-kawan. Semoga bermanfaat video kita kali ini, sharing kita kali ini ya. Bila ada penyampaian kita dari awal sampai akhir salah ya, kita mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di bawah agar channel Erwin SP Peternak Deso akan terus memberikan tips-tips seputar peternakan ayam kampung yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.